Khodam leluhurnya ini diminimalisirkan, dijaga jarakan, ditutup, dikasih hijab-hijab penghalang. Jadi supaya jangan terlalu mempengaruhi kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan juga dunia ilmu kegoiban. Nah, jadi yang akan saya bahas pada video kali ini itu cukup menarik ya, cukup penting untuk saya bahas. Nah, kebetulan yang akan saya bahas kali ini adalah tentang perkhodaman ya, tentang khodam. Lebih tepatnya yaitu tentang khodam leluhur ya, khodam leluhur. Oke, akan langsung kita bahas aja ya. Banyak di antara kita yang mungkin masih merasa kebingungan, apa sih khodam leluhur itu? Khodam leluhur itu sering saya jelaskan pada video-video sebelumnya, yaitu adalah ketika kita mempunyai leluhur ya. Tentu orang yang hidup di dunia ini ya tentu mempunyai leluhur, mempunyai ayah, terus kakek buyut, terus kesananya lagi. Dan sampai ke apa ya, zaman-zaman dulu gitu ya, zaman-zaman orang-orang sakti zaman dulu, orang-orang yang sering tirakat, orang-orang yang sering bersemedi, berpuasa dan lain sebagainya. Itu zaman-zaman itu tentu setiap orang itu mempunyai leluhurnya masing-masing, begitu kan? Nah, ketika itu ketika leluhur kita itu mempelajari suatu ilmu gaib, tentu ilmu itu kan mengandung khodam. Ilmu itu mempunyai khodam dan mendampingi leluhur kita zaman dulu. Nah, ketika leluhur kita itu pada zaman dulu itu sudah meninggal, nah ilmunya ini turun kepada kita. Khodam ilmunya ini turun kepada kita sampai sekarang. Sedangkan leluhur kitanya sudah pergi ke hadapannya Allah gitu. Leluhur kitanya sudah wafat dan sudah pergi ke hadapannya Allah. Sedangkan yang mengikuti kita saat ini itu adalah khodam ilmunya gitu kan, khodam ilmunya. Nah, ada juga yang disebut dengan pusaka goib gitu ya. Ada pusaka goib yang leluhur kita miliki turun juga ke kita ada, tapi kebanyakan itu lebih banyak khodam leluhur. Nah, tahukah Anda ketika seseorang itu mempunyai khodam leluhur, itu banyak loh yang khodam leluhurnya itu pengen dibuang, banyak. Nah, mungkin kalau kita bahas tentang berbagai manfaat dari khodam leluhur, prosesnya bagaimana, itu sudah sering lah saya bahas ya. Jadi nggak usah saya bahas lagi di sini, karena mungkin sedulur juga sudah sering menonton konten-konten saya. Nah, justru pada video kali ini malah sebaliknya. Bagaimana sih? Apakah bisa khodam leluhur itu dibuang? Khodam leluhur itu istilahnya ya supaya pergi, nggak ngikutin kita lagi, apakah bisa gitu kan? Nah, ini yang perlu saya bahas. Oke, langsung saja ya. Nah, banyak dari kita semua yang menginginkan, diantaranya itu ada yang menginginkan supaya khodam leluhurnya itu apa ya istilahnya, pergi gitu, jangan mendampingi kita. Ada yang seperti itu. Ada juga mungkin ya karena berbagai efek yang dialaminya gitu. Tiba-tiba orang normal kok tiba-tiba bisa ngeliat goib, kok tiba-tiba bisa berkomunikasi dengan goib, tiba-tiba kok bisa mengetahui isi hati orang lain, dan masih banyak lagi keunikan lainnya. Tentu kalau kita sebagai orang biasa kan tentu akan merasakan kaget gitu ya. Ketika kita tenang kok bisa ngerasain
fenomena di sekitar kita ada apa aja, tentu kan akan sering mengganggu kita gitu ya. Nah, tapi kalau kita ya, kalau yang sudah terbiasa mungkin ya biasa aja gitu, biasa aja gitu kan. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah ini yang dikhawatirkan itu ketika seseorang itu khodam leluhurnya sudah selaras secara otomatis, atau misalnya ketika belum selaras tapi khodam ini berusaha untuk menyelaraskan diri, tentu akan mengakibatkan efek yang luar biasa bagi pemiliknya. Itu bisa mengakibatkan ya itu tadi ya, seperti penglihatan goibnya mulai terbuka, terus indera perasanya pun mulai terbuka, sering mengetahui hal-hal yang di luar nalar akal dan logika dan lain sebagainya. Nah itu mungkin yang menjadi apa ya istilahnya, menjadi menurutnya itu adalah sesuatu yang mengganggu gitu ya, sehingga mereka itu lebih memilih agar khodam leluhurnya ini udah dibuang aja gitu kan. Tapi kan di antara kita juga malah banyak yang malah berharap, saya pengen seperti itu kok, saya yang pengen kok malah nggak bisa ya kayak gitu. Tapi dia yang nggak pengen kok malah dia yang dapat gitu kan. Nah justru ini yang nggak adilnya itu kayak gini. Ya itu ya, karena kan beda, setiap khodam leluhur itu kan beda. Ada yang memang khodam leluhur kita itu sangat sakti, ada yang khodam leluhur kita itu sangat protektif gitu ya. Kadang ada yang khodam leluhurnya biasa aja, nggak punya kesaktian, yang ngelindungi kita ya, ngelindungi kitanya juga ya ala kadarnya gitu ya, sesuai dengan kemampuannya gitu. Nah maka yang jadi pertanyaannya itu, apakah iya bisa khodam leluhur itu dibuang gitu kan? Khodam leluhur itu suruh minggir lah, nggak usah ngikutin kita gitu, apakah bisa? Nah baiklah, akan saya jawab ya sedulur. Sebelumnya juga saya juga sudah pernah menangani kasus seperti ini. Tentu ya kebanyakan itu ya mereka yang menyelaraskan khodam leluhurnya kepada saya itu sangat banyak sekali, sangat membludak sekali. Tapi kalau untuk kasus yang khodam leluhurnya itu pengen dibuang, saya juga pernah mengalami beberapa kali, tapi tidak begitu sering. Ya mungkin 2 atau 3 kali lah, paling hanya sekitar segitu. Tapi kebanyakan itu ya malah sebaliknya, yang pengen diselaraskan khodamnya, yang pengen penyelarasan khodam itu ya, jasa penyelarasan khodam itu sangat banyak sekali. Dan juga penyelarasan ilmu yang ditinggali sama, yang dibawa sama khodam leluhur, itu nanti udah sepaket kan itu. Nah itu saya lebih sering menangani hal itu, jadi supaya khodam leluhur milik sedulur itu nanti selaras, menyatu, dan bisa dimanfaatkan. Kan sering saya bilang, khodam leluhur itu kalau nggak dimanfaatkan ya percuma, buat apa? Apakah cuma buat pajangan? Mending diselaraskan dan didaya gunakan. Nah itu yang sering saya tangani. Kalau yang khodam leluhurnya pengen dibuang itu jarang, karena ya peminatnya juga jarang kalau ya untuk hal yang seperti itu gitu ya. Malah saya lebih menganjurkan udah diselaraskan aja gitu. Tapi kalau orangnya nggak mau ya gimana? Saya juga harus mengikuti apa yang dia keluhkan gitu kan. Masa dia mengeluhkannya itu saya malah ngasihnya yang gimana, kan nggak sesuai juga. Nah itu saya pernah. Jadi memang khodam leluhur itu sebenarnya tidak bisa dibuang pada intinya, tapi kok Ki Bagus kok pernah gitu, bilangnya kan tadi pernah, iya tapi tidak dibuang sedulur. Karena apa? Khodam leluhur itu ibaratnya apa ya, dia itu sudah mendaging. Karena di dalam diri kita kan ada darah leluhur kita zaman dulu gitu. Di darah kita, di daging kita, ini kan hasil karya leluhur kita zaman dulu gitu kan. Masa gimana cara ngebuangnya gitu? Apakah darahnya dibuang satu persatu? Nggak mungkin. Makanya tentu saja semua pengetahuan, semua kekuatan goib yang dibawa leluhur kita pun juga akan masuk, bukan hanya darahnya aja gitu. Nah lalu gimana? Itu bisa dengan apa ya istilahnya, dengan disiasati, dengan sedikit istilahnya diritualkan lah gitu, diritualkan agar si khodam tersebut itu tidak terlalu dekat, agar khodam leluhur yang dia miliki itu ada batasan-batasannya, ada hijab-hijabnya, jangan terlalu dekat, jangan terlalu istilahnya ditutup lah gitu. Tetap ada, khodam leluhurnya tetap ada, tapi ditutup, diminimalisirkan begitu. Khodam leluhurnya ini diminimalisirkan, dijaga jarakan, ditutup,
dikasih hijab-hijab penghalang, jadi supaya jangan terlalu mempengaruhi kehidupan kita. Nah itu cara yang paling efektif untuk menangani khodam leluhur. Yang namanya khodam leluhur itu tidak bisa dibuang. Karena apa? Ketika khodam leluhur seseorang itu dibuang misalnya nih, pasti datang lagi nanti, datang yang bentuk yang lain. Karena kan leluhur kita zaman dulu kan banyak, bukan hanya satu. Nanti ketika khodam leluhur yang ini dibuang, pasti ada lagi yang lain nanti datang ke kita, ngikut ke kita. Kalau yang ini dibuang lagi, pasti datang lagi yang baru itu. Jadi seperti itu. Makanya susah kalau buat dibuang gitu. Apakah kita harus sering-sering membuang setiap hari? Ya nggak mungkin gitu kan. Makanya nggak bisa. Kalau khodam leluhur itu nggak bisa dibuang gitu kan. Karena kan khodam leluhur itu yang sering saya jelaskan itu, khodam leluhur itu ganti-ganti sedulur. Kalau memang belum diselaraskan. Misalnya nih sedulur, khodam leluhurnya sosoknya kakek-kakek nih gitu ya. Nah khodam leluhur sedulur itu datang ketika usia 20 tahun misalnya. 20 tahun dia itu hadir misalnya. Menandakannya apa? Lewat mimpi misalnya. Nah ini kakek hadir gini, ini contoh ya, sekedar contoh. Nah sedulur itu tahu, wah ternyata khodam leluhur saya nih ada nih ketika umur saya 20 tahun gitu. Nah itu ngikut selama 20 tahun, ketika umur 20 tahun itu ngikut. Nah itu bisa jadi dia itu hanya setahun ngikutnya, bisa jadi hanya setahun. Karena nanti kan akan silih berganti khodam leluhur itu. Sekarang wujud kakek-kakek, nanti beberapa tahun nanti ganti lagi sosoknya cewek misalnya gitu ya. Terus nanti ganti lagi sosoknya macan putih. Jadi nggak bisa tetap khodam leluhur itu. Kadang-kadang ada yang memang dia tuh betah. Dia itu sangat betah, itu kadang-kadang lama. Kadang-kadang ya memang dari awal sampai kita meninggal itu ikut kita terus, ada yang seperti itu. Jadi nggak bisa ditentukan. Tapi yang jadi masalahnya itu ya ketika kita punya khodam leluhur itu selalu ada yang datang yang baru, selalu ada yang datang yang baru, kayak gitu terus. Jadi nggak ada henti-hentinya. Itulah manusia yang hidup. Itu sebenarnya mereka itu ingin menjenguk kita, ingin ngelihat kita gimana kabarnya atau gimana gitu. Itu banyak sekali alasan yang mereka punya gitu sedulur. Makanya kalau dibuang satu persatu ya nggak bisa. Makanya yang saya jelaskan tadi itu khodam leluhur itu bisa dipasang, bukan dipasang ya, nanti supaya si khodam leluhur itu tidak terlalu berefek, tidak terlalu dekat dengan kita dan lain sebagainya gitu, diminimalisir lah gitu. Insya Allah bisa. Dan prosesnya juga sama dengan proses penyelarasan khodam leluhur, itu prosesnya sama, sekitar 3 harian gitu. Jadi kalau sedulur bertanya, Ki Bagus saya mau diselaraskan khodam leluhurnya malam ini juga, sekarang tidak bisa, mohon maaf. Lewat video call tidak bisa gitu ya. Karena saya itu harus mencari tahu dulu 1 atau 2 hari, menelusuri siapa namanya, kesaktiannya apa, terus kemudian kemampuan goibnya apa, terus efeknya apa, cara menghadirkannya bagaimana. Nanti buat orang ini kalau mau menghadirkan nanti kan dikasih caranya sama khodam leluhurnya. Ada yang disuruh nyediain kemenyan, ada yang suruh nyediain air mawar, macem-macem gitu ya, tergantung dari adat istiadat leluhur sedulur zaman dulu gitu. Makanya saya nggak bisa langsung video call nih langsung, nggak bisa, kecuali kalau memang tadinya udah janjian, terus kemudian udah saya telusuri, baru nanti pas proses penyelarasannya itu bisa proses dengan video call. Kalau untuk proses penyelarasan khodam leluhur itu nggak lama untuk proses penyelarasannya ya. Yang lama itu ketika kita menelusuri siapa namanya, apa kesaktiannya, terus bagaimana cara menggunakan kesaktiannya itu. Nah terus asal usul tuh masih banyak lagi ya sedulur. Nah kadang-kadang kalau khodam leluhur sedulur itu ibaratnya jual mahal istilahnya gitu ya. Kalau dia tuh jual mahal, kadang dia tuh sering bungkam, nggak mau ngasih tahu apa-apa. Nah di situ tugas kita yaitu bersabar. Itu biasanya 2-3 hari itu dia pasti ngasih tahu, baik itu namanya siapa, cara menghadirkannya bagaimana, itu pasti akan mengasih tahu nanti. Makanya nggak bisa mudah, harus video call nih, langsung diterawang siapa namanya, kesaktiannya apa nih, nggak bisa.
Kecuali kalau untuk penyelarasannya, proses penyelarasan itu memang waktunya nggak lama, hanya beberapa menit lah, nggak lama. Tapi tetap sebelum penyelarasan pun saya itu harus menyiapkan berbagai media-media syarat-syarat yang perlu saya siapkan. Jadi nggak bisa mendadak juga. Nah makanya itu proses penyelarasan hodam leluhur dan juga proses untuk menutup hodam leluhur itu sendiri, prosesnya sama, nggak mudah. Nah itu nanti bisa lah ya, kalau sedulur memang tidak mau dilindungi sama hodam leluhur, nanti bisa konsultasi dulu gimana baiknya begitu kan. Atau mungkin ya pengen diselaraskan, yang belum ya silahkan, bisa nanti hubungi saya aja gitu ya. Tapi mohon maaf nih kalau memang untuk prosesnya ini kan sangat rumit, jadi tidak istilahnya tidak gratis lah gitu ya, mohon dimaafkan. Nah kalau misalnya sedulur ada yang gratis ya silahkan, karena kan spiritual kan banyak, bukan saya aja kan ya. Itu juga bisa membantu meringankan beban saya juga, karena begitu kesibukan saya juga padat. Nah kalau sedulur pengen yang lebih praktis, ada mungkin yang lewat video call atau lebih murah maharnya juga silahkan, nggak apa-apa, karena spiritual juga banyak begitu. Nah ini mungkin video kali ini cukup sekian dulu ya, seperti itu ya. Intinya kita bahas tentang apakah bisa hodam leluhur itu dinonaktifkan atau dibuang gitu ya. Ya jawabannya kalau untuk dibuang itu nggak bisa. Kalau dinonaktifkan mungkin bisa, kalau dinonaktifkan gitu ya, kemampuannya atau efeknya atau hal-hal yang lainnya dinonaktifkan atau dipinggirkan dulu itu bisa, insya Allah bisa, insya Allah bisa. Nah itu mungkin cukup sekian ya konten kita pada video kali ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya Ki Bagus Purwas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.